sebagai basic infiltration rate. Basic infiltration rate, dan jarak antara ini 0 dengan basic infiltration rate ini adalah merupakan disebut sebagai infiltrability. Infiltrability. Ini bisa kita gambarkan hubungan ini apabila kita menggunakan ring infiltrometer untuk mengukurnya. Nanti mungkin ada exercise sedikit untuk menghitung basic infiltration rate. Untuk melihat berapa besar porsi runoff yang terjadi, maka kita lihat berapa angka basic infiltration rate. Nah, di sini merupakan porsi aliran permukaan atau runoff. Kalau misalkan ini adalah permukaan tanah, ini permukaan air tanah, maka pada zona tertentu itu merupakan zona basah. Jadi dia basah, tanahnya menjadi basah. Dan ke atas lagi, sebelum sampai di permukaan, ada suatu zona yang disebut sebagai transmission zone. Ya, transmission zone. Di sini zona basah dan transmission zone di sini memiliki air tanah yang potensial untuk diserap oleh tanaman. Ya, di sini di zona basah dan zona transmisi. Nah, di sini kurang potensial air tanahnya. Baik, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Pada air tanah ada suatu kondisi tertentu yang bisa diserap oleh tanaman, dan ada juga kondisi tertentu walaupun masih ada air di dalam tanah tapi sudah tidak bisa diserap oleh tanaman. Air yang ada disebut sebagai total available water atau air tanah tersedia. Antara kapasitas lapang dan titik layu permanen. Ya, titik layu permanen. Apabila air tanah sudah berada pada titik layu permanen, pada saat itu walaupun tanaman diberikan irigasi, dia sudah tidak bisa tumbuh lagi. Ya, dia sudah permanen layunya, sehingga disebut dengan titik layu permanen. Ya. Dan kemampuan tanaman untuk berada pada batas titik layu permanen itu berbeda-beda. Ada tanaman tertentu yang memang kuat walaupun kondisi lengas tanah sangat-sangat sedikit, dia masih kuat dan masih bisa tumbuh kembali apabila diberikan irigasi. Ya, ada memang sudah tidak bisa, jadi berbeda-beda. Tanaman A mungkin titik layunya sekian persen lengas tanah, tanaman B mungkin hanya sekian persen saja. Jadi
berbeda-beda menurut jenis tanah. Jadi lengas tanah antara kapasitas lapang dan titik layu permanen itu disebut sebagai total available water atau air tanah tersedia. Air tanah tersedia. Dan batas wilting point atau titik layu permanen ini berbeda-beda menurut jenis tanaman. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dengan trickle irrigation. Sebelum kita membahas tentang trickle irrigation, sebagai gambaran umum apa itu trickle irrigation? Trickle irrigation adalah suatu sistem irigasi yang memberikan air kepada tanaman secara minimal sesuai untuk kebutuhan transpirasi. Jadi hanya untuk kebutuhan transpirasi, hanya untuk kebutuhan respirasi. Ya, respirasi dari tanaman atau ya transpirasi juga bisa. Transpirasi dari tanaman. Yang akan kita hitung pada trickle irrigation adalah yang pertama, kebutuhan air dari tanaman. Ya, berapa kebutuhan air dari tanaman. Yang kedua, kita akan menentukan kedalaman irigasi, seberapa dalam atau seberapa besar air yang diberikan kepada tanaman. Kemudian frekuensi irigasi, ya berapa kali diberikan dalam satu hari. Kita akan tentukan itu. Kemudian juga kita akan menentukan persentase luas tanah terbasahi. Dan secara khusus juga kita akan menentukan spesifikasi teknis dari emitter, dari penetesnya. Emitter itu penetesnya. Bagaimana kita menentukan spesifikasi teknisnya. Kemudian layout pipa. Kita akan membuat layout berdasarkan keadaan kontur dari tanah. Ini yang akan kita tentukan di dalam mendesain trickle irrigation. Kemudian sebagai tambahan pengetahuan praktis, kita akan memberikan bagaimana membuat trickle irrigation dari bahan-bahan lokal. Ya, selain dari pabrik juga dari bahan-bahan lokal yang menggunakan skrup, ya, menggunakan skrup untuk trickle irrigation. Trickle irrigation ini ada berbagai macam bentuk. Ada yang drip irrigation, ada yang spray irrigation, disemprotkan seperti spray. Ada bubble berbentuk gelembung-gelembung air. Kemudian ada hose basin
selang-selang yang berlubang. Itu disebut sebagai hose basin. Kita hanya melihat yang pertama saja, drip irrigation atau irigasi tetes. Kemudian komponen dasar dari trickle irrigation ini ada pompa yang membangkitkan tekanan. Harus ada pompa atau air dialirkan secara gravitasi untuk membangkitkan tekanan. Kemudian ada pipa induk dari pompa. Kemudian ada manifold dari pipa induk ke pipa lateral atau selang lateral. Nah, selang lateral inilah yang memiliki penetes-penetes yang mengeluarkan air di sini. Pada irigasi tetes ini, air diberikan per pohon. Jadi setiap pohon diberikan jatah air pada daerah perakaran. Jadi hanya pada daerah perakarannya saja. Ya, untuk melihat seberapa besar luasan daerah perakaran, kita lihat kanopinya. Kalau misalnya kanopinya 2 meter keluar, maka daerah perakarannya juga 2 meter keluar.